Selamat malam. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan presentasi tentang Widya Iswara, profesi Widya Iswara. Dalam Widya Suara terdapat beberapa kualifikasi. Salah satunya yaitu memiliki kompetensi sesuai bidangnya atau materi yang akan disajikan. Yang kedua, menguasai materi sajian. Yang ketiga, menggunakan pendekatan belajar orang dewasa atau andragogi. Yang keempat, menggunakan media pembelajaran yang relevan dengan TIU dan TIK. Di sini saya akan menyebutkan 4 standar kompetensi dalam Widya Suara. Yang pertama yaitu kompetensi pengelolaan pembelajaran. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Yang ketiga, kompetensi sosial. Dan yang keempat, kompetensi substansif. Dan di sini saya juga akan menjelaskan 4 standar kompetensi tersebut. Yang pertama adalah kompetensi pengelolaan pembelajaran. Kompetensi pengelolaan pembelajaran adalah kemampuan yang harus dimiliki Widya Iswara dalam merencanakan, menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Yang kedua adalah kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan yang harus dimiliki Widya Iswara mengenai tingkah laku dalam melaksanakan tugas jabatannya yang dapat diamati dan dijadikan teladan bagi peserta diklat. Yang selanjutnya yaitu kompetensi sosial. Kompetensi sosial adalah kemampuan yang harus dimiliki Widya Iswara dalam melakukan hubungan dengan lingkungan kerjanya. Dan yang terakhir adalah kompetensi substansif. Kompetensi substansif adalah kemampuan yang harus dimiliki Widya Iswara di bidang keilmuan dan keterampilan dalam mata diklat yang diajarkan. Selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang sertifikasi Widya Iswara. Sertifikasi Widya Iswara bertujuan untuk memberikan pengakuan dan jaminan atas profesionalisme Widya Iswara atas dasar penguasaan kompetensi yang dimiliki dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya untuk mendidik, mengajar, dan melatih PNS pada lembaga diklat pemerintah. Berikut prasyarat Widya Iswara. Dalam profesi Widya Iswara ada beberapa syarat yang harus kita patuhi dan tempuh untuk menjalani profesi Widya Iswara. Yakni pertama, ada penguasaan materi. Kedua, relevansi materi dengan tujuan pembelajaran. 3. Sistematika penyajian. 4. Penggunaan metode dan alat bantu. 4. Keterampilan menjawab pertanyaan. 6. Daya simpatik dan sikap dan gaya dalam penyajian. 7. Penggunaan bahasa Indonesia yang benar-benar. 8. Kualitas bahan diklat atau GPPP, SAP, modul dan OHT. 9. Ketepatan waktu dalam penyajian. Dan ke-10, keterampilan bahasa Inggris ke tugas Widya Iswara. Selain mengajar dan membimbing di dalam diklat pemerintahan, seorang Widya Iswara juga mempunyai tugas sebagai berikut, yakni pertama, menyampaikan dupak untuk memperoleh angka kredit. Kedua, membuat SKP dengan penilaian kinerja. Dan ketiga, melaksanakan orasi ilmiah untuk jenjang ahli utama. Nama saya Fitriana Nahla. Selanjutnya saya akan membahas tentang fungsi, beban kerja, serta tanggung jawab dari seorang Widya Iswara. Yang pertama, Widya Iswara memiliki tanggung jawab dalam mendidik, mengajar, serta melatih dan mengembangkan potensi para aparatur sipil negara pada lembaga pendidikan dan pelatihan pemerintah atau lembaga diklat pemerintah. Di sini, Widya Iswara diharapkan mampu untuk melatih para aparatur sipil negara dengan pola pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, maka dari itu, Widya Iswara sendiri sebenarnya tidak hanya berfungsi sebagai pengajar atau pendidik. Widya Iswara memiliki beberapa fungsi lainnya, yaitu yang pertama sebagai fasilitator, di mana Widya Iswara bertugas untuk memfasilitasi para aparatur sipil negara dalam pengembangan bakat, dalam pembentukan karakter, sehingga dapat dihasilkan para pekerja yang profesional. Nah, lalu ada pun Widya Iswara sebagai moderator, konsultan, ataupun inspirator.
Nah, mengapa dikatakan demikian? Karena Widyaswara sendiri merupakan contoh dan teladan untuk para aparatur sipil negara lainnya dalam bidang pendidikan. Nah, selain hal yang telah disebutkan tadi, Widyaswara sendiri berfungsi sebagai peneliti. Mengapa sebagai peneliti? Sebab Widyaswara diharapkan mampu menghasilkan berbagai macam cara baru dalam mengembangkan bahan ajar, metode pelatihan sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Nah, selain daripada itu, dalam Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara tahun nomor 12 tahun 2006 tercatat beban kerja Widyaswara. Dalam pasal 3, jam kerja efektif seorang Widyaswara tercatat sebanyak 1.347 jam per tahun dengan 1 jam pelajarannya sebanyak 45 menit. Lalu pada pasal 5 tercatat bahwa jumlah minimal jam tatap mukanya sebanyak 35 jam setiap bulan. Dan itu terdiri dari 23 jam pelajaran secara tatap muka langsung dan 12 jam pelajaran lainnya merupakan kegiatan lain yang dikonversi. Nah, kegiatan lain yang dikonversi ini maksudnya adalah kegiatan lain yang selain tatap muka. Jadi bisa berupa secara online ataupun yang lainnya. Nah, dari beban kerja yang tercatat dalam peraturan tersebut, maka seorang Widyaswara diharapkan mampu membantu mengembangkan kompetensi para aparatur sipil negara dan dapat menjadikan para aparatur sipil negara tersebut seseorang yang profesional dalam dunia kerjanya di bidang pendidikan. Materi selanjutnya yang akan saya bahas yaitu mengenai pengembangan karir Widyaswara dan evaluasi kinerja. Oke, pengertian pengembangan karir itu sendiri adalah proses pelaksanaan atau implementasi perencanaan karir. Jadi pengembangan karir pegawai bisa dilakukan melalui 2 jalur, yakni melalui pendidikan dan latihan atau yang biasa kita sebut sebagai diklat, dan melalui non-diklat. Contoh pengembangan karir melalui diklat misalnya menyekolahkan pegawai di dalam atau di luar negeri, kemudian memberi pelatihan dan juga memberi pelatihan sambil bekerja atau on the job training. Sementara contoh pengembangan karir melalui non-diklat seperti memberi penghargaan kepada pegawai berprestasi dan mempromosikan ke jabatan yang lebih tinggi. Jalur dan tujuan karir. Jalur karir adalah pola urutan pekerjaan atau pattern of work sequence yang harus dilalui pegawai untuk mencapai suatu tujuan karir. Jalur karir selalu bersifat ideal dan normatif. Artinya, dengan asumsi setiap pegawai mempunyai kesempatan yang sama dengan pegawai lain, maka setiap pegawai mempunyai kesempatan yang sama untuk mencapai tujuan karir tertentu. Namun demikian, dalam kenyataannya ada pegawai yang bagus karirnya, ada pula pegawai yang kurang baik dalam karirnya. Dalam organisasi yang baik, jalur karir pegawai selalu jelas dan eksplisit. Baik titik-titik karir yang dilalui maupun persyaratan yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan karir tertentu. Berkaitan dengan tujuan karir, pada dasarnya tujuan atau sasaran karir adalah posisi atau jabatan tertentu yang dapat dicapai oleh seorang pegawai bila yang bersangkutan memenuhi semua syarat dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan jabatan tersebut. Fokus karir. Fokus utama dalam karir seorang pegawai dalam organisasi akan menentukan pengembangan karir individu tersebut di masa depannya. Menurut Gomes, ada 2 fokus utama dalam pengembangan karir, yaitu yang pertama adalah fokus internal. Dalam fokus internal ini, seseorang perlu selalu dapat memandang karirnya secara positif. Pandangan yang positif terhadap karir memungkinkan seseorang dapat mengembangkan karirnya dengan sedikit stres dan perasaan negatif lainnya. Kemudian yang kedua adalah fokus eksternal. Fokus eksternal menyebabkan pengembangan karir seseorang perlu didukung oleh keadaan lingkungan eksternalnya. Dalam hal ini, yang menjadi fokus perhatian bukan lagi pada cara seseorang memandang karirnya, tetapi pada kedudukan yang secara aktual diduduki oleh seorang pekerja. Jenjang jabatan Widyaswara. Jenjang jabatan fungsional Widyaswara terdiri atas Widyaswara pertama, Widyaswara muda, Widyaswara madya, dan Widyaswara utama.
Setiap jenjang jabatan fungsional widyaswara tersebut memiliki kepangkatan sebagai berikut. Oke, materi selanjutnya yaitu mengenai evaluasi kinerja. Menurut Panggabean, sebuah penilaian prestasi kinerja atau evaluasi kinerja bertujuan untuk memahami prestasi kerja seseorang. Dalam prosesnya diperlukan berbagai kegiatan yang berkaitan, yaitu identifikasi, observasi, pengukuran, dan pengembangan hasil kerja karyawan dalam sebuah organisasi. Pertama adalah tahap identifikasi, di mana untuk menentukan unsur-unsur apa saja yang akan dinilai sesuai dengan Permenpan nomor 14 tahun 2009 tentang jabatan fungsional widyaswara dan angka kreditnya. Kedua adalah tahap observasi, di mana peneliti akan mengamati secara langsung terhadap kualitas widyaswara dengan mengamati rekapitulasi evaluasi tenaga pengajar dan jumlah angka kredit yang dimiliki oleh setiap widyaswara. Unsur tersebut adalah yang pertama kompetensi. Dapat digambarkan sebagai kemampuan untuk melaksanakan satu tugas atau peran. Adapun indikator kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan-keterampilan, sikap-sikap, dan nilai-nilai pribadi, dan kemampuan untuk membangun pengetahuan dan keterampilan yang didasarkan pada pengalaman dan pembelajaran yang dilakukan. Kedua yaitu kedisiplinan. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan formal dan non-formal. Yang keempat yaitu kecakapan. Kecakapan yang diteliti dalam hal ini adalah kecakapan dari widyaswara terhadap kemampuan dalam memberikan pendidikan dan pelatihan kepada peserta diklat di depan kelas, seperti kemampuan menggunakan fasilitas seperti LCD, laptop, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima adalah integritas, yaitu unsur integritas merupakan unsur yang sangat penting dalam hal evaluasi kualitas kinerja, di mana dalam unsur ini akan diteliti apakah widyaswara telah melaksanakan kewajibannya yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian ada kepemimpinan, dan yang terakhir yaitu pengalaman mengajar. Pengalaman mengajar atau jam terbang dari widyaswara sangat mempengaruhi kualitas kinerja dari widyaswara itu sendiri. Tahap ketiga adalah tahap pengukuran. Dalam tahap ini, peneliti akan mewawancarai widyaswara dan peserta yang pernah menjalankan kegiatan kediklatan, khususnya pada diklat kepemimpinan dengan menggunakan unsur-unsur tersebut. Selanjutnya, tahap terakhir, peneliti akan melakukan tahap pengembangan apabila masih terdapat ketidaksesuaian dengan harapan yang ingin dicapai. Sekian, terima kasih. Selanjutnya yaitu tentang kode etik profesi widyaswara. Pengertian kode etik profesi widyaswara ialah aturan yang tertulis yang harus dipedomani oleh setiap anggota widyaswara dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pelatih. Widyaswara memiliki kode etik yang mempunyai maksud dan tujuan, yaitu diantaranya sebagai kontrol sosial, lalu pencegah timbulnya kesalahpahaman, konflik, ataupun hal-hal yang menimbulkan keselisihpahaman antar sesama anggota widyaswara. Lalu, kode etik ini dibuat, dan jika ada anggotanya yang melanggarnya, tentu saja akan diberikan sanksi, yaitu teguran yang dilakukan sebanyak 3 kali. Lalu, jika teguran ini tidak dihiraukan, lalu akan dikenakan skorsing, di mana skorsing ini diputuskan oleh pimpinan atau koordinator widyaswara. Yang kedua, jika ada anggota widyaswara yang pindah, wafat, atau mengundurkan diri, tentunya anggota widyaswara yang lain harus menghormati dan sopan terhadap anggota widyaswara tersebut. Kode etik widyaswara ini ataupun segala macamnya mengenai kode etik widyaswara ini mulai disahkan dan diberlakukan sejak ditandatangani oleh pimpinan widyaswara. Kode etik widyaswara ini bersifat transparan dan terbuka untuk seluruh anggotanya. Selanjutnya, ada beberapa cara untuk menegur anggota widyaswara lain jika ada yang bermasalah. Misalnya, di mana setiap poin itu intinya seluruh anggota widyaswara, jika ada yang bermasalah, kita sebagai rekan atau temannya tidak boleh mengolok-olok dan harus memberikan komentar yang terbuka
kepada teman kita tersebut. Lalu setiap keputusan yang telah dibuat dan kita sebagai pendengar, jika ada teman kita yang bermasalah, kita harus menjunjung tinggi rasa menghormati, menghargai agar tidak terjadinya keretakan antar tiap anggota Widya Iswara. Di mana sifatnya kita tidak boleh melecehkan antar sesama anggota. Lalu yang paling penting adalah kita tidak diperbolehkan menggunakan nama lembaga ataupun nama jabatan sebagai kepentingan pribadi kita atau kepentingan kelompok tertentu. Sekian tentang kode etik profesi Widya Iswara, saya dari Sandra Dewi.